Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosana Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection, Kresadi Channel Jakarta. Marilah kita awali dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Kita berada pada tayangan 208. Kali ini saya bawakan topik pusakakanlah dirimu. Sekaligus saya akan review juga dua pusaka, nomor 8158 dan nomor 9063. Tayangan ini diawali dengan sebuah ungkapan yang seperti ini. Dalam pembuatan Tosanaji, Sang Empu itu selalu memulai dari niat, melakukan segala persiapan, bahkan ada unsur tirakat dan berdoanya. Dalam bekerja, serta dilakukan suatu penempaan dengan baik. Bahkan dia punya suatu harapan untuk bisa hasilnya jadi A. Namun bisa saja hasilnya jadi B. Namun itulah sebenarnya hasil yang terbaik dari Tuhan. Karena bagi kita, dialah Sang Empu penempa semesta raya ini. Jadi ketika kita mengacu pada ungkapan itu, ketika ada orang mengatakan bahwa bagaimana Anda membandingkan misalnya antara pamor udan mas itu pamor ikan, sama udan mas tiban, yang barangkali tidak ingin membuat udan mas, tetapi ada komposisi mensiratkan komposisi 21 udan mas. Perbedaan pandangan itu barangkali kita akan coba awali dari sisi melihat review pusaka nomor 8158. Ternyata pusaka ini panjangnya hampir 39, dan dari sisi ngadal metengnya kelihatan sedikit cukup. Dapurnya Tilam Sari, ternyata pamornya udan mas tiban. Tangguh saya ini adalah tangguh PB Sepuh. Sebenarnya tidak salah kita bicara tangguh, lebih spesifik. Ya inilah yang sering saya katakan bahwa Brojogono 1 itu tangguhnya adalah panjangnya di atas keris Mataram. Karena awalnya kerisnya panjang-panjang. Baru Brojogono 2 membuat yang ekstrim dengan panjang di bawah keris Mataram. Brojogono 3 kembali ke panjang keris-keris yang Mataram. Namun kesempatan sekarang ini kita tidak membahas yang terkait dengan urusan dapurnya atau tangguhnya, namun lebih spesifik tentang pamornya, yaitu tentang udan mas tiban. Sebenarnya di sini sering timbul perbedaan cara pandang dalam berkeris. Kalau kita lihat secara ilmu tanting atau kita melihat keris secara benda seni, banyak yang mengatakan bahwa kayaknya pamornya kurang sempurna. Namun kalau ditinjau dari sisi ilmu tajak atau secara filosofis, udan mas tiban menjadi terasa lebih mantap. Karena bukan kehendak dari Sang Empu, ternyata meleset jadinya adalah hasil kehendak daripada Yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita bicara tentang masalah perbedaan itu, kembali cara menyikapi tentang perbedaan kembali lagi kepada kita.
Ada pertanyaan mungkin saya tambahkan karena ini sesuai dengan topiknya. Ada orang yang bertanya bagaimana dengan halnya keris-keris yang besinya serumbung. Maksudnya keris serumbung itu adalah keris yang karena korosi besinya itu sangat masif sehingga besi jadi kecil, tidak putus tapi dibungkus dengan besi, sehingga keluar istilah serumbung. Kalau sambung, putus, disambung. Yang saya bicarakan adalah bagaimana dengan keris dengan besi serumbung. Sebenarnya itu merupakan sesuatu tanda bahwa suatu keris itu dulunya keris yang luar biasa. Karena perlu Anda ketahui, menyerumbung keris itu adalah tidak dilakukan sendiri, juga dilakukan oleh empu. Kalau sampai ada suatu keris besinya sangat kecil kemudian dibawa ke empu untuk diserumbung, sehingga ada suatu effort usaha tambahan, bahkan ada suatu tambahan biaya secara ekonomis, bahkan empu pun juga melakukan suatu ritual dalam melakukan serumbung. Itu justru menandakan keris itu dulunya keris-keris yang luar biasa. Kalau tidak, dia tidak melakukan suatu effort lebih lanjut terhadap besi serumbung tadi. Namun perbedaan itu nggak akan pernah ada hentinya. Kembali lagi bagaimana dari kita untuk menyikapi tentang perbedaan itu. Selalu dalam ada masalah, orang selalu hanya melihatnya dari yang benar mana sih, yang salah mana, seolah-olah hanya sebatas benar dan salah. Padahal di atas benar salah itu baik apa enggak, baik buruk. Ya sama seperti kayak orang tua, semakin tua mungkin kekuatan fisiknya tidak sehebat seperti kita-kita yang masih bisa stabil dalam melangkah. Kadang orang tua ya tidak perlu harus seperti keris tua yang harus diserumbung tadi, tidak harus dibuang, ya malah harus dirawat dengan baik. Barangkali nggak bisa jalan, harus kita belikan kursi roda. Paling tidak gambarannya adalah bagaimana cara menyikapi. Saya cuma menyarankan, ambil pandangan yang baik plus pandangan yang benar. Sudah ada benarnya, sudah ada baiknya. Karena menurut saya kedua hal itu kalau ditambahkan itu menjadi bijaksana. Sehingga dari topik hari ini jadilah topik sederhana, pusakakanlah dirimu. Termasuk cara pandang kita dalam berkeris. Kita harus juga ingat ungkapan the man behind the gun. Jadi sebenarnya senjata itu penting, tapi orang di balik senjata itu jauh lebih penting. Jadi dengan demikian kita pasti akan punya suatu kearifan di dalam mandang tentang Tosanaji tadi. Makanya pesan saya dalam berkeris, jangan lupa aspek kebijaksanaan yang kita tanamkan di berkeris agar semuanya menjadi baik-baik saja. Sering kadang orang bertanya kalau begitu, keris itu kadang-kadang baik secara tanting benda fisik, tapi kurang bagus secara tajak filosofi, atau bagus secara filosofi tapi kurang baik secara benda seninya. Pertanyaannya, ada nggak keris yang secara tanting bagus, secara benda seni bagus? Ketepatan saya baru dapat minggu yang lalu, nomor terakhir 9063. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Keris dengan panjang 37,2. Keris ini berdapur jalak nyucup madu. Setelah kalau kita amati dari sisi garapnya, ini menjadi sangat luar biasa.
baik dari sisi garap maupun material, ini khas Tangguh Singosari. Dengan keutuhan besi dan metuknya juga masih nyatu, karena apa? Seringkali metuk itu lepas juga. Saya melihat keris ini secara benda seni masih terbilang utuh dan cukup luar biasa, dan tantingannya sangat seperti kertas. Mari kita lihat secara filosofis. Ternyata setelah saya amati lebih dalam, keris ini mempunyai dua pamor, dui pamor. Sekilas dari jauh Anda menampakkan gambaran pedaringan kebak, tapi dari dekat, silahkan Anda nanti melihat di website, akan nampak bahwa di atas permukaan pedaringan kebak ini ada pamor miring, yaitu tentang mayang mekar. Jadi secara filosofis kalau kita lihat dari jalak nyucuk madunya sendiri adalah memberikan suatu gambaran semangat dalam meraih impian atau apa yang dicita-citakan. Untuk memastikan itu, dimantapkan dari gonjo mas kumambang, garis memberikan gambaran perlindungan terhadap pihak luar yang memberikan sesuatu gangguan ke dalam diri kita. Tujuannya ada yang namanya pedaringan kebak, menggambarkan kemakmuran, dan pamor miring mayang mekar. Secara garis besar, pamor miring banyak memberikan makna kewibawaan. Bayangkan secara filosofis, secara dapur adalah semangat untuk meraih apa yang dicita-citakan dan impian, diperkuat oleh adanya unsur kewibawaan dan perlindungan, dan tujuan akhir dari pedaringan kebak, kesejahteraan dan kemakmuran, ditambah miringnya kewibawaan. Namun sekali lagi, jangan lupakan dalam berkeris. Secara filosofi, sisi keris itu adalah simbol harapan dan doa. Jadi keris sehebat apapun, kalau manusia di belakang kerisnya tidak mampu mempusakakan dirinya dengan arif dan bijaksana, bisa dibilang akan sia-sia. Makanya di dalam berkeris jangan lupa untuk tingkatkan adab yang cukup tinggi, termasuk dalam pemaharan terkait dengan masalah janji-janji penyelesaian, termasuk dari sisi yang memahari, termasuk dari yang memaharkan. Keikhlasan itu harus sangat kuat, jangan sampai ada suatu masalah di dalamnya, karena kalau tidak, berkah itu akan tidak ada juga. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga senantiasa jayalah budaya Tosanaji Nusantara, dan pastikan budaya ini tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan saat ini, kapan lagi? Tak terasa saya pun juga sudah 59 tahun. Semua selalu ada awal dan akhirnya. Selagi bisa, kita terfitrahkan lahir di Nusantara, harus turut mengangkat langitnya. Perkara kemampuan saya hanya mengangkat langit Nusantara dari aspek budayanya, itu lebih baik daripada tidak. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Nuwun.